Dinda Yonatan, boleh ndak sekali lagi dek minta tolong dek? Gurunda. Mohon maaf nih guru saya minta tolong. Markus 1 dek, buka dek Markus 1 nomor 1. Coba kita lihat nih siapa yang menikam sebenarnya di Indonesia ini. Terkait agama ya. Siap, Markus 1. Negara kita ini kan aman. Markus 1. Sebenarnya kita ini aman-aman saja. Ini hanya dialog lintas agama saja. Supaya kita itu bisa tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Sebenarnya umat Islam yang angkat bicara karena apa? Karena mereka menyerang atau karena mereka bertahan? Kami membukain karena kami bertahan. Akidah kami dirongrong oleh kalian yang minoritas ini. Coba, itu apa tuh? Anak Allah kan? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Allah ini siapa? Tuhannya umat Islam. Coba buka original teksnya. Ada nggak anak Allah di situ? Ada, saya bacakan ya Gurunda ya. Iya. Arketou evangelio Yesu Kristo yueo toteo. Ini dari kata Teo. Itu toteo artinya anak dewa kan? Dewa, betul. Nah, sekarang ini terjemahan Indonesia ke Yunani. Coba masuk ke dalam original teks yang sesungguhnya. Ada nggak anak Theos di situ atau anak Allah? Nggak ada. Coba buka yang ini deh, yang paralel, versi paralelnya. Bisa nggak? Versi paralel. Yang mana? Markus 1 nomor 1. Paralel. Oh, sebentar. Saya nggak harus. Oh, sebentar ya Gurunda ya. Saya buka di sini dulu. Yang Alkitab Sabda ya. Iya, betul. Jadi kami itu cuman bertahan. Bertahan dengan penuh kesabaran. Kalian itu secara terstruktur, secara lembaga, dengan pola yang terencana, dengan ada tujuan misi mengkristenkan, menyerang akidah kami. Untung saja Islam ini rahmatan lil alamin, sehingga kami ini tidak melakukan perlawanan secara frontal. Coba Anda lihat ini. Nih. Bisa-bisanya Yesus disebut anak Allah, padahal di terjemahan di orinya nggak ada anak Allah, itu nggak ada. Coba Dinda, coba ke bawah. Coba dibesarin supaya saya bisa baca. Dibesarin. Yang versi mana Gurunda? Nah, coba lihat aja. Kodeksnya di bawah angka berapa yang menuju kepada anak Allah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Coba besarin lagi. Anak Allah mana? Dibesarin lagi. Nah, ada nggak kodeksnya situ? Nggak ada. Ini murni penambahan dan sifatnya ini hanya ada di Indonesia. Nggak ada ya. Nggak ada. Coba mana? Nggak ada. Terjemahan lama pun tak ada. Kalau yang lain kan ada tuh 5547 kan yang terakhir. Iya betul. Nggak ada. Ini anak Allah nggak ada. Anak Allah tambahan ya. Tambahan. Apa tujuannya itu? Apa kalian nggak sadar betapa kami sakit dengan keadaan itu? Kalau Ya, yang para lainnya ulama, ada nih. ya, para ulama itu nggak memahami sampai ke sana. Karena mereka fokus kepada umat. Tapi kami yang paham tentang Bible, mau sampai kapan coba? Mau melakukan penyerangan kayak gini. Ini serangan secara masif, terstruktur dan terencana, menambah-nambahkan kata Allah. Andai saja penambahannya di situ anak dewa, atau anak Theos, atau anak Yahweh, atau anak Bapa, ya tidak ada masalah. Ini sudahlah tidak ada original teksnya. Ditambah pula, sudah ditambah pakai kata Allah pula di situ. Ya Allah ya Karim. Iya, kalau hari ini masih ada yang tersadarkan umat Islam yang mau memperhatikan kayak begini. Tapi kalau besok-besok saya, teman-teman apologet keluar tiba-tiba dar, lalu siapa yang menyadarkan generasi berikutnya? Umat Islam siapa yang menyadarkan anak-anak mereka lagi? Sementara serangan itu muncul nyata, fakta, bukan sembunyi-sembunyi, tapi terencana dan punya tujuan akhir. Apa itu? Kristenisasi. Saudara-saudara Kristen kan tahu umat Islam itu nama Tuhannya Allah. Nama Tuhannya itu Allah, tidak diperanakkan, tidak beranak. Tiba-tiba tega-teganya mengatakan Yesus itu anak Allah. Tega-teganya coba. Tega-teganya.
Bukan kami yang menyerang kalian, kami bertahan. Sudah berapa puluh tahun ini terjadi? Hah? Sudah berapa puluh tahun ini terjadi? Sehingga banyak orang yang dimurtadkan dengan pola-pola yang kayak begitu. Jadi bukannya saya marah dalam arti kata memang benci, enggak, tapi ada unsurnya. Orang Hindu mana ada pernah kami bahas kitabnya di sini. Orang Buddha mana ada pernah. Kenapa? Karena mereka punya jati diri, mereka punya harga diri, mereka malu untuk menjadikan agama orang sebagai tameng agama mereka. Mereka malu. Tapi kalau kalian saudara-saudara Kristenku, kalian punya malu nggak menggunakan kata Allah? Ala anak, ala bapak. Apa itu? Mau ndak juga kalian sebut Yesus Krishna, Yesus Siwa? Mau nggak? Kan nggak enak toh? Karena Yesus itu adalah sosok atau Tuhan yang kalian anggap, yang kalian sucikan, yang kalian muliakan. Mau kok tiba-tiba di dalam kitabnya Yahudi, di dalam kitabnya orang Hindu dikatakan Yesus Brahma dan Yesus Krishna dan Yesus Siwa. Pasti kalian berontak juga kan? Loh kok Yesus bawa di sana? Dikatakan Yesus Krishna, Yesus Brahma. Kalian pasti marah. Begitulah kami, kata Allah, ini Anda bawa-bawa dan kalian sembunyikan identitasnya dengan penyebutan Allah. Coba ejaan apa yang bisa membenarkan? EYD. A-L-L-A-H dibaca Allah. Ejaan apa tuh yang bisa membenarkan itu? Nggak ada. Itu semata-mata plesetan untuk menyembunyikan identitas Tuhan yang umat Islam. Sama seperti Bapak. Ejaan apa itu? B-A-P-A. Ejaan apa? Mana ada? Bapak-bapak itu nggak ada. Cuman karena kalian menghilangkan identitas ayah, papa, sehingga Bapak kalian hilangkan huruf K-nya. Bukan saya mau menggurui, tidak, itu fakta. Itu kurang huruf K itu. Cuman karena supaya identitas bapak, ayah ini hilang, rasa kemanusiaan itu hilang, maka diganti bapak. Tolonglah saudara-saudara. Ya, kita jujur, saya memang keras, tapi keras itu bukan mau menghujat, bukan mau menista, menyatakan yang benar-benar. Menyatakan yang salah itu salah. Coba Anda perlihatkan terjemahan Islam Al-Quran yang kekristenan-kristenan, ada enggak? Tak ada. Kalau sekiranya kami mensifati sifat seperti yang kalian sifati, maka semua istilah-istilah Isa, supaya kalian bisa menjadi Kristen, menjadi Islam, maka Isa kami ganti Yesus. Apa susahnya? Coba, toh terjemahan juga kami gunakan Yesus. Kira-kira, wa isqalallahu Isa bin Maryam, kami terjemahkan, dan berkatalah Yesus anak Maria. Bisa kan? Ada yang larang? Tidak ada yang larang. Kalian pasti sakit gigi kalau Islam juga melakukan sifat seperti kalian yang jahil ini. Wa isqalallahu Isa bin Maryam, ya Bani Israel. Toh bicara tentang Bani Israel juga kok. Dan Yesus juga datang ke Bani Israel kok, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Terus berbicara tentang Ahad juga kok. Jadi umat Islam yang mayoritas boleh dong menerjemahkan Al-Quran. Berkatalah Yesus anak Maria kepada Bani Israel. Boleh dong. Tapi Islam ini bukan agama tipu-tipu. Agama Islam ini tidak butuh orang yang tidak berakal untuk masuk ke Islam. Maka umat Islam tidak ada niatan sedikit pun, bahkan jijik menerjemahkan ke dalam bahasa yang bukan bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kalian, dari sampulnya aja kita lihat cantik kali Alkitab. Begitu kita buka, la haula wala quwata illa. Apanya isinya ini? Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari kitab sucinya umat Islam. Dari sejak kapan orang Kristen di luar Indonesia menggunakan kata Alkitab? Tak ada. Tak ada. Cuma di Indonesia ininya menggunakan itu. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi saudara-saudara, jangan naik-naik ke sini bicara kotor, ngata-ngatain, emosi, jengkel, kesal. Jangan kayak gitulah. Memang yang dienakkan itu kalian yang dienakkan dalam keadaan ini. Karena kalian menggunakan kata Alkitab, menggunakan kata Allah, menggunakan kata Nabi, kata Rasul, kata Roh, kata Kudus, kata ayat, kata awal, kata akhir, iman, imam, wahyu, bla 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 dan kalian yang dienakkan.
Tapi mari coba kita jujur juga. Ketika terjemahan Al-Quran, sedangkan ada tafsiran menggunakan isi kitabnya orang Yahudi perjanjian lama, protes semati-matinya kalian. Kenapa itu Departemen Agama mentafsirkan ayat suci Al-Quran dengan menggunakan perjanjian lama? Emosi kan kalian? Padahal kesinambungannya ada. Ketika Al-Quran berbicara mengenai Bani Israel, Al-Quran berbicara mengenai Yahudi, Al-Quran berbicara mengenai Nabi Musa. Tafsir itu boleh-boleh aja kan? Menggunakan itu boleh. Sebagaimana kalian menjilat Yasin ayat 14, di situ ada bulus, kalian jilat juga kan kalau menguntungkan kalian? Boleh kan? Boleh. Tapi umat Islam tidak mensifati sifat seperti kalian. Padahal kami mayoritas yang harusnya melakukan ketidaksewenang-wenangan terhadap kalian itu adalah Islam. Karena kami mayoritas. Andai saja agama kami itu bukan dari Allah, bukan dari pencipta alam semesta, maka kami pun bisa melakukan hal yang sama. Sangat bisa. Kenapa tidak? Tapi adakah seperti itu? Atau adakah di antara kalian saudara-saudara Kristenku sekolah, di rumah sekolah karena kalian Kristen, mayoritas teman-teman kalian itu Islam, ada yang membuli kalian? Ada yang ngata-ngatain kalian? Tentang ketuhan kalian, tentang kitab kalian ada? Enggak ada kan? Kalian diayomi, disayangi, bahkan kalian tidak ada, dirindukan. Tapi kalau berbicara mengenai keyakinan, akidah, berbicara mengenai agama, kalian itu konyol gitu loh. Cupu kalian itu. Anda maunya nampar orang berkali-kali, ketepak, ketepak, ketepak. Sampai dihancurin mukanya. Ngamus sengamuk-ngamuknya. Wow, sampai naik lagi ketiga, ketujuh dia. Wah, saya sudah ditiup, kurang ajar. Padahal selama ini kalian sejak ada menjajakkan kaki di Nusantara ini, udah habis-habisan kami itu ditampar kiri kanan sama kalian. Diajak diskusi baik-baik, pasang tarif 200 juta, minta pengamanan. Harusnya kalian sadar kalau kami ini tidak takut kepada hanya Allah, kami takut kepada manusia. Maka umat Islam ketika berpapasan dengan kalian, maka kami akan menjauhi kalian sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena kalian melanjutkan agama penjajah. Andai saja kami boleh takut kepada manusia, maka umat Islam ini yang paling ditakuti bukan setan, yang paling ditakuti adalah Kristen. Anda harus tahu itu. Malah kalian yang minta diamankan, dikasih aparat untuk diskusi. Aneh. Andai saja umat Islam itu takutnya boleh kepada manusia, maka kami paling takut bila berpapasan dengan orang Kristen di jalan. Kenapa? Dari segi minumannya saja kami udah takut, apalagi makanannya. Semua bisa dimakan. Kami takut sama kalian. Tapi karena kami takutnya hanya kepada Allah, EGP. Sekarang justru diajak baik-baik berdiskusi ilmiah, minta tarif 200 juta per orang. Wah, ingin rasanya berdahak lemparkan ke matanya. Belagu kali, minta diamankan, minta pengamanan aparat. Macam umat Islam aja yang membuat kuburan 40.000 jiwa tersebar di Nusantara ini. Benar-benarlah kalian ini manusia cuplis, manusia cupu. Paling merasa paling kasih dan kami adalah agama yang paling keras. Hebat kali. Justru sekali lagi saya ulang, ini ketiga kalinya. Andai saja umat Islam itu diizinkan takut kepada manusia, maka kami setiap berpapasan melihat orang berjalan dengan menggunakan kalung salib, maka kami akan lari sekencang-kencangnya dari kalian. Takut. Takut kami. Takut. Benar-benar takut kami itu sama kalian. Tapi sayangnya yang harus ditakuti itu hanya Allah. Siapa yang gak takut sama kalian? Kapal selam aja sekiranya bisa direbus kalian makan. Takutlah kami. Jadi
Jangan lebay lah ya teman-teman. Kalau mau berdiskusi, Bang Suma pasang badan. Diskusi tentang Al-Quran, ayo. Diskusi tentang Bible, ayo. Janganlah naik-naik emosi, ngamuk, maki-maki. Seakan-akan kau yang paling benar, seakan-akan tersakiti. Akulah yang paling jahat. Kalian agama, alamak. Untung umat Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai-sampai ya sampai sekarang kalian masih bebas menggunakan istilah-istilah Islam itu dalam kitab kalian. Cobalah, berpikirlah, renungkanlah saudara-saudaraku. Original teks kitab saudara itu menggunakan bahasa Yunani. Maka kalau Anda jujur, cobalah kemudian terjemahkan bahasa Yunani itu ke dalam bahasa Indonesia kita dengan jujur. Jangan masuk ke Islam. Masuknya lari malah ke jadi Al-Quran. Saya curiga nanti 50 tahun ke depan Bible itu sudah ada bismillah di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bilang boleh jadi kayak gitu nanti. Ujung-ujungnya yang disembah anak orang. Kan begitu. Ya saya kira itu dari saya ya. Saudara-saudara, khususnya yang naik tadi ngamuk-ngamuk di sini. Yang ngamuk, maki-maki, segala macam sumpah serapah. Ya bersyukurlah ya ada dari kami umat Islam ini yang mau mengingatkan gitu. Ya karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Anda mungkin berkata kami agama yang benar. Karena kami setiap ibadah berdoa ada usaha, pasti kemudian usaha kami itu sukses. Kami berdoa hati kami adem. Kami kemudian ke tempat ibadah, mendengarkan lagu-lagu rohani, kami menangis, kami begini. Artinya Tuhan kamilah yang benar. Bukan begitu cara poin mengetahui Tuhan yang benar, sembahan yang benar itu yang mana. Kenapa? Karena semua agama mengalami itu. Orang Hindu ketika ke tempat ibadahnya, orang Buddha ketika tempat ibadahnya, orang Islam ketika ke tempat ibadahnya. Semua begitu. Mereka meraung-raung menangis. Merasakan apa itu yang disebut ketenangan jiwa, ketenangan rohani. Mereka semua merasakan itu. Apakah berarti Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu juga benar? Berarti Tuhan itu banyak gitu? Tidak. Tuhan kami Allah, pencipta alam semesta. Anda sembah ataupun Anda berikan rezeki. Tuhan kami memberikan kesehatan. Tuhan kami memberikan udara. Tuhan kami memberikan kalian apa yang kalian butuhkan di atas muka bumi ini. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih. Oh ini sembah saya.